Saat ini, emosi memiliki peran yang sangat penting dalam proses berinteraksi dan pengembangan diri. Kebanyakan orang abai akan adanya emosi di dirinya maupun diri orang lain. Hal ini akan mengakibatkan menurunnya kecerdasan manusia secara emosional. Untuk dapat memahami seluk-beluk emosi, mari kita memahami dulu pengertian dari emosi. Dikutip dari bintangtrainer.com, emosi diartikan sebagai dari reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh. Hal yang biasanya memiliki kaitan dengan aktivitas berpikir kognitif seseorang, yaitu sifat dan intensitas dari emosi, yang dikarenakan hasil dari persepsi akan situasi yang terjadi. Emosi menjadi salah satu aspek yang memiliki pengaruh besar atas sikap manusia selama ini. Hal itu dibarengi dengan dua aspek yang lain, yaitu adanya daya pikir kognitif, dan psikomotorik konatif. Biasanya emosi sering dikenal dengan aspek afektif. Hal ini merupakan dari penentuan sikap, yang menjadi salah satu predisposisi dari perilaku manusia. Sejak datangnya Daniel Goleman, 1997, yang mengangkat tulisan dengan topik utama adanya aspek emosi. Lalu mulai banyak orang yang membicarakan hal ini. Dalam dunia psikologi, kecerdasan emosi bukan merupakan konsep yang baru. Sebelum itu di tahun 1920 sebelum adanya Goleman, Thorndike telah mengemukakan bahwa kemampuan dalam mengolah hubungan antar manusia baik dari laki-laki maupun perempuan, merupakan pengertian dari social intelligence. Syarat penting bagi kesuksesan seseorang di berbagai aspek di kehidupannya menurut Thorndike adalah kecerdasan sosial. Dalam hal ini menggunakan emosi di dalamnya. Pengetahuan yang mendalam tentang emosi sendiri menjadi salah satu cara untuk meningkatkan dan mengembangkan kematangan emosi di diri. Seseorang cenderung memiliki sifat negatif terhadap emosi dan tidak mengetahui emosi apa yang sedang dia rasakan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai aspek emosi ini. Biasanya seorang anak akan dididik dan dibiasakan untuk tidak boleh menangis tentang sesuatu, dididik untuk tidak terlalu memakai perasaan, hingga akhirnya anak akan berpikir tentang memiliki perasaan, merupakan suatu hal yang negatif dan hal tersebut harus dihindari. Anak akan tumbuh menjadi orang yang rasional dan akan sulit baginya untuk mengerti perasaan yang sedang dialami oleh orang lain, dan menuntut agar orang lain sepertinya, tidak menggunakan emosi. Definisi yang tepat tentang emosi telah dijabarkan oleh Press 1999, yang merupakan seorang EQ, di bagian Organizational Consultant dan pengajar di Potchefstroom University, Afrika Selatan. Beliau mengungkapkan secara tegas bahwa emosi merupakan reaksi terhadap situasi tertentu oleh tubuh. Hal ini merupakan hasil berpikir tentang kondisi yang khusus, yang mana ada keterkaitan antara aktivitas berpikir dan hasil dari persepsi terhadap kondisi. Emosi yang ada di diri acap kali menjadi hambatan bagi seseorang untuk melakukan perubahan diri. Timbul rasa takut akan hal yang akan terjadi, rasa khawatir, rasa cemas, serta adanya rasa marah atas perubahan yang akan datang. Kadang orang-orang tidak mengubah pola perilakunya hanya karena rasa-rasa tersebut, sehingga kurang berani untuk menapaki jalur-jalur menuju jenjang kesuksesan. Kondisi ini sekaligus membuat penjelasan mengenai mengapa seseorang hanya pasrah dengan keadaan, karena dia takut untuk melangkah, hingga akhirnya menjadi orang yang gagal. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk dapat memperdalam pemahaman mengenai permasalahan emosi, bagaimana emosi tersebut diekspresikan dan dikelola. Hal tersebut dapat kamu pelajari pada buku Mengenali dan Menangani Emosi pada Siswa. Pada hakikat emosi ini merupakan gambaran dari perasaan manusia saat menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang berbeda. Hal itu wajar, karena emosi ini merupakan reaksi alamiah manusia terhadap berbagai kondisi yang nyata, maka sejatinya tidak ada emosi yang baik ataupun emosi yang buruk. Dalam hal ini Chaplin juga membedakan pengertian emosi dan perasaan, bahwa kata beliau perasaan diartikan sebagai pengalaman yang mampu disadari dan dikembangkan secara aktif, baik oleh rangsangan eksternal maupun oleh berbagai keadaan jasmaniah. Dalam pemahamannya, ada beberapa sumber emosi. Emosi memiliki sumber dari beberapa hal, yaitu kualitas tidur, kepribadian, olahraga, suasana hari dalam seminggu dan waktu dalam sehari, stres, gender, usia, dan aktivitas sosial. Sebenarnya secara keseluruhan emosi digolongkan dalam dua golongan, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif ini seperti perasaan bahagia, gembira, senang, dan cinta. Berbanding terbalik dengan emosi negatif, yang seperti perasaan takut, sedih, cemas, dan marah.
Emosi yang menggambarkan perasaan sedih, kaget, marah, dan gembira merupakan emosi yang mendekati kesamaan yang lebih universal atau umum. Akan tetapi perasaan emosi, takut, cinta, muak, dan jijik, merupakan emosi yang lebih bersifat khas atau khusus dan hal ini tergantung budaya. Pendapat ini dikemukakan oleh Heider, 1990. Awalnya Ekman, 1972 emosi dapat digolongkan menjadi 6 golongan, yaitu muak, bahagia, marah, takut, kaget, dan sedih. Di tahun 1999 beliau kembali menggolongkan emosi menjadi 17 golongan, yakni terkejut, malu, puas, senang, sedih, lega, bangga, bahagia, perasaan bersalah, senang, takut, memalukan, muak, suka, jijik, marah, dan girang. Sedangkan menurut Sylvan Tompkins, beliau menggolongkan emosi ke dalam hal yang cukup sederhana. Menjadi 8 golongan emosi, yaitu malu, khawatir, sedih, jijik, marah, terkejut, gembira, dan senang. Dan Delitzsch pun menggolongkan emosi yang lebih rinci. Hal ini pun diungkapkan oleh Prince 2004. Menggolongkan emosi ke dalam 9 golongan, yaitu kasih sayang, rangsangan, jijik, menderita, cemas, panik, dan enggan puas. Memang menurut ahli adanya perbedaan dalam penggolongan emosi, akan tetapi ada beberapa persamaan dalam bentuk-bentuk emosi yang dijelaskan. Hal itu antara lain, takut, sedih, jijik, bahagia, dan senang. Hal yang lebih khusus terletak pada perasaan kaget, dan perasaan bersalah. Bahkan, Lovenheim 2011 telah mengajukan bahwa kombinasi spesifik dengan tingkat-tingkat adanya sinyal zat noradrenalin, dopamine, serotonin dikombinasikan dengan 8 emosi dasar pembentukan hubungan langsung. Hal ini menjadi sebuah model kubus 3 dimensi beliau tentang emosi, yang Lovenheim ungkapkan menjadi sumbu sistem koordinat dan emosi dasar yang telah diungkapkan Tompkins Sylvan menjadi 8 titik sudut. Menurut model ini, masalah kemarahan diakibatkan oleh adanya kombinasi dari adanya serotonin rendah, adanya dopamine tinggi, dan adanya noradrenalin yang tinggi. Dalam mengatasi emosi negatif atau mengontrolnya, kamu harus memiliki pemahaman sumber emosi itu sendiri terlebih dahulu yang dapat Gramets pelajari pada buku Managing Your Emotions, mengatasi emosi-emosi negatif oleh Benny Ho. Dalam memahami emosi, ada 4 penggolongan emosi dasar, yaitu 1. Emosi senang. Hal ini merupakan emosi yang memberikan gambaran tentang rasa senang yang dialami oleh seseorang. Hal ini terjadi dari bermacam-macam jenis perasaan senang, yaitu bahagia, gembira, cinta, dan riang. 2. Emosi sedih. Emosi ini memiliki gambaran mengenai perasaan yang tidak senang yang dialami oleh seseorang dalam menghadapi suatu kondisi tertentu. Macam-macam perasaan dalam kondisi ini, yaitu malu, hampa, kecewa, dan duka. 3. Emosi takut. Hal ini merupakan kondisi yang mana ada gambaran rasa tidak senang yang dijalani oleh seseorang, baik itu terhadap hal yang berasal dari luar diri maupun yang ada di dalam diri sendiri. Untuk emosi rasa takut yang berasal dari hal di luar diri misalnya takut akan perampok, takut pada hewan buas, dan begal. Sedangkan, untuk perasaan takut yang berasal dari hal yang ada dalam diri sendiri, misalnya takut tidak naik kelas, takut untuk mencoba dan lain-lain. Emosi marah. Dalam emosi marah terdapat gambaran mengenai perasaan terhadap suatu objek, misalnya keadaan lingkungan, hubungan sosial, perilaku orang, dan peristiwa. Berbagai emosi yang sejenis ini berasal dari masing-masing emosi dasar dan hal ini tidak yang bersifat universal, tidak bersifat khusus, yang dalam pengertiannya bahwa kata emosi hanya ada di dalam suatu golongan atau kelompok tertentu saja yang sesuai dengan budaya golongan atau kelompok tertentu. Karakteristik emosi. Dalam bentuknya emosi mempunyai suatu karakteristik. Karakteristik tersebut antara lain, yaitu temperamen atau kepribadian, proses epigenetik. Evolusi budaya merupakan hal-hal yang dapat mempengaruhi emosi. Dalam hal ini membuat emosi tanggap akan rangsangan yang berlaku. Proses bioevolusi merupakan asal-muasal dari emosi. Awalnya emosi diaktifkan oleh sebuah rangkaian dari proses persepsi yang sederhana. Apabila emosi merupakan urutan yang pertama, maka emosi memiliki regulasi yang khas untuk memandu tindakan dan kognisi. Fase dari proses neurobiologis merupakan komponen dari motivasi dan komponen perasaan yang unik dan khas. Emosi pada dasarnya menyiapkan sumber untuk terus-menerus memotivasi dan memberikan informasi yang menjadi panduan dalam kognisi dan tindakan bekerja.
Bentuk-bentuk dari emosi. Dari kalian anak-anak hingga tumbuh dewasa. Ketika masih anak-anak kita memiliki 3 emosi dasar. Menurut Watson Sobur, 2003/428, dia mengungkapkan bahwa sebenarnya pada dasarnya, manusia memiliki 3 bentuk emosi dasar, yaitu fear, emosi ini akan berkembang menjadi kecemasan atau anxiety. Rage, emosi ini kelak akan berkembang menjadi emosi marah atau anger. Love, emosi ini yang kedepannya akan berkembang menjadi emosi simpati. Nah, dalam penjabaran lebih mendalamnya, Syamsuddin 2004/114 telah menggolongkan bentuk-bentuk emosi ke dalam beberapa golongan sebagai berikut, antara lain. Malu dengan adanya perasaan hancur lebur, adanya aib, hina, kesal hati, malu hati, bersalah, dan sesal, jengkel, hina, jijik, muak, mual, benci, tidak suka, mau muntah. Jengkel memiliki perasaan di dalamnya seperti perasaan mau muntah, tidak suka, benci, mual, jijik, hina, dan muak. Terkejut, terkesiap, takjub, terpana. Terkejut dengan adanya perasaan terpana, takjub, terkesiap di dalamnya. Cinta ada perasaan kasih, kasmaran, hormat, bakti, kedekatan, kebaikan hati, kepercayaan, persahabatan, dan penerimaan. Kenikmatan dengan perasaan kegirangan luar biasa, rasa puas, rasa terpenuhi, rasa terpesona, terhibur, gembira, bangga, gembira, puas, riang, bahagia ringan, dan senang. Rasa takut di dalamnya terdapat adanya perasaan panik, fobia, ngeri, sedih, waspada, tidak tenang, was-was, gugup, takut, dan cemas. Kesedihan dengan adanya perasaan depresi, ditolak, kesepian, melankolis, muram, dan pedih. Marah, di dalamnya terdapat perasaan bermusuhan, tersinggung, rasa pahit, berang, terganggu, kesal hati, jengkel, marah besar, benci, mengamuk dan beringas. Memahami tentang seluk-beluk emosi membuat kita mampu mengontrol diri. Bagaimana emosi itu muncul? Apa sebabnya? Pemahaman mulai dari pengertian hingga dampak dari emosi membuat munculnya pengertian tentang emosi itu sendiri. Oleh karena itu, mengerti soal emosi sangatlah penting untuk saat ini untuk memberikan dampak baik bagi diri kita dan adanya kemampuan kita dalam mengontrol suatu emosi di dalam diri. Emosi negatif ini sendiri juga tanpa kita sadari dapat merusak jiwa yang ada di dalam diri kita. Pada buku Overcoming Emotions That Destroy, kamu dapat mempelajari bagaimana cara mengatasi emosi negatif tersebut sehingga tidak menghancurkan diri. Terima kasih telah menyimak. Saya, Pandu Ekanara.